Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita seorang mukmin dengan imannya adalah sekali beriman, tetap beriman sampai akhirnya wafat dalam keadaan mukmin. Dia berharap kalau sudah wafat dalam keadaan mukmin, masuk alam barzakh, ya, dalam keadaan mukmin, ketika diuji oleh malaikat penguji, harapannya adalah semoga Allah teguhkan imannya sehingga bisa melewati fitnatul qabr ini dengan lulus, dengan gemilang, selamat dari adab kubur dan bergelimang nikmat kubur. Puncaknya dia berharap dengan imannya, dengan amal-amal solehnya menjadi penyebab dia dirahmati oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, masuk surga. Jadi persoalan iman ini bagi orang beriman, bagi kita adalah persoalan yang paling besar yang harus kita perhatikan, kita jaga, kita upayakan peningkatannya, karena memang iman itu bisa bertambah, bisa ditingkatkan. Iman bisa berkurang dan juga bisa batal. Kitab Syu'abul Iman ini klop banget dengan orang-orang hebat, orang-orang yang selalu memikirkan keimanannya, bagaimana supaya bertambah. Salah satunya adalah melalui kitab ini. Setelah mengetahui bagian-bagian iman atau cabang-cabang iman, kemudian dia upayakan ini bisa diamalkan, maka itu adalah salah satu jalan untuk meningkatkan iman kita. Semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman ini, dan akhirnya mudah-mudahan makin hari iman kita bertambah, dan pada saat kita meninggalkan dunia yang fana ini tidak tahu kapan dan di mana, ya, mudah-mudahan kondisi iman kita berada pada puncaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sudah sampai bab apa? Bersuci, ya? Dua-dua. Baik. Oh, cabang dua-dua berarti menunaikan zakat, ya. Baik, kita mulai dari kita murojaah dari cabang yang ke-19, at-taharat. Bentuknya jamak kalau kita lihat di kitab aslinya, at-taharat.
Karena memang bersuci yang diajarkan dalam Islam itu ada wudu, ada mandi, ya kan? Ada apa lagi gantinya wudu dan mandi? Tayammum. Ini yang kaitannya dengan al-hadas, hadas kecil, hadas besar. Ada taharah dari bukan hadas, dari najis, dari hal-hal yang kotor. Bahkan di dalam Islam itu ada istilah tazkiyatun nafs, yaitu taharah yang objeknya itu adalah hati, disucikan, dibersihkan dari segala macam penyakit, ya. Jadi banyak memang taharah itu, ya. Tapi yang disebutkan di sini adalah taharah al-wudu. Maka ayat yang dikutip adalah ayat tentang wudu. Tayyib. Wudu itu kaitannya yang paling pokok dengan masalah apa? Salat. Maka cabang berikutnya adalah salat. Nah, salat 5 waktu. Ya. Itu yang paling apa namanya? Erat hubungannya. Dan yang tertuang di dalam ayat Al-Qur'anul Karim memang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti itu memang kaitannya dengan salat, kan? Tapi bisa dikembangkan. Wudu itu bagi orang dalam kehidupan orang-orang soleh itu bukan hanya untuk salat. Ada namanya mudawimul wudu, orang yang selalu mengondisikan keadaannya dalam keadaan suci. Subhanallah, ini amalan orang-orang hebat. Nah, jadi dalam keadaan suci, dia meskipun tidak sholat, tapi ketika dia batal, dia segera perbaharui wudunya itu. Dan ini memiliki pengaruh yang luar biasa, ya, memiliki pengaruh yang luar biasa. Kalau seandainya dia misalnya memanfaatkan waktu untuk murajaah Al-Quran, ya kan, dia dalam keadaan apa? Suci dari hadas kecil. Atau dia berzikir, zikir mutlak, memanfaatkan waktu tasbih, tahmid, istighfar, salawat dalam keadaan suci. Dan itu juga akan menambah kesempurnaan zikirnya. Itu orang-orang soleh itu ada yang mengondisikan keadaan dirinya selalu dalam keadaan suci. Taib. Kita sudah masuk kemarin ke sholat, ya. Setelah sholat apa pembahasan berikutnya? Zakat. Taib. Sholat ini ibadah harian, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Maka kalau kita belajar fikih sholat itu ada sholat yang normal, sholatnya orang mukim, ya, sehat. Nanti ada sholat untuk musafir. Nah, ada lagi sholat untuk orang sakit. Ada lagi sholat apa? Khauf. Siapa yang pernah sholat khauf? Yang dari lahir dulu, dari awal dia sholat sampai hari ini, siapa yang pernah sholat khauf? Dalam keadaan perang, maksudnya sholat khauf itu. Enggak ada, ya? Yang paling sepuh siapa? Bapak pernah sholat khauf? Belum, tapi belajar latihan pernah, ya. Saya lahir 64, alhamdulillah. Sudah berapa itu? Antum hitung sendiri, saya kadang-kadang lupa ngitung umur saya. Belum pernah saya sholat khauf, alhamdulillah. Tapi mungkin zaman dulu, zaman Pangeran Diponegoro rahimahullah, Tengku Umar rahimahullah, siapa lagi? Gak tahu, Jenderal Sudirman mungkin, Masya Allah, Jenderal Sudirman itu muslim luar biasa, ya. Mungkin pernah sholat khauf karena beliau dulu itu perang. Antum perhatikan, ada sholat untuk orang yang safar, musafir, ada rukhsah, ya kan? Rukhsahnya itu nggak kira-kira, yang 4 rakaat bisa 2, masih bisa juga dijamak. Duhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya
Isya, subuh pasangannya jomblo, nggak punya pasangan ya, itu pun masih ada pilihan, antum mau takhir, takdim atau takhir. Ini harus diingat-ingat ini, karena orang Islam itu kadang-kadang begitu mudah dia meninggalkan sholat, padahal sudah disediai oleh Allah, diberikan kemudahan yang luar biasa. Bahkan orang sakit itu tergantung kadar penyakitnya ya, kalau masih bisa duduk ya duduk, kalau nggak bisa duduk apa, berbaring ya, ya udah. Segitu elastisnya pelaksanaan sholat ini disesuaikan dengan kondisi orang yang sholat. Kan luar biasa. Maka kesimpulannya sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tapi antum jangan buru-buru mengatakan bahwa agama ini memberatkan, agama ini susah. Enggak, karena pelaksanaan sholat sesuai dengan kondisi orang yang mengerjakannya. Baik, beda dengan puasa. Puasa itu cuma satu modelnya, meninggalkan makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Maka musafir boleh tidak puasa. Tidak ada ketentuan kalau musafir itu puasanya sampai zuhur. Wow, enak kan, nggak usah. Ini begini-begini, ini tolong dihayati. Ini kadang-kadang kita beragama ini diberi sekian banyak kemudahan oleh Allah, itu kita masih memandang, aduh repot banget ya, susah banget ya, berat banget ya. Nah, berikutnya apa ini? Sholat itu istimewa banget. Cara Allah mewajibkan sholat ya, dengan apa? Dengan cara apa? Isra Mi'raj. Di atas langit yang ketujuh sana Allah wajibkan. Biasanya yang lain itu Rasulullah di bumi, ditinggal, kadang-kadang naik onta, nah, kemudian Jibril menyampaikan wahyu sampai ontanya itu nggak sanggup berdiri. Quran itu memang qaulan tsaqila, firman yang berat. Dalam musim dingin itu Rasulullah kalau menerima wahyu itu sampai keringetan, butir-butiran keringatnya. Allahu Akbar. Tapi sholat Allah naikkan Rasulullah, perjalanan yang luar biasa. Terus dibangun masjid, dikumandangkan adzan. Adzan itu memang aslinya kenceng, keras. Sekarang difasilitasi dengan apa? Bukan toa ya, toa itu merek ya, dengan pengeras suara. Tapi karena toa ini yang paling terkesan, sampai saya ingat di zaman kecil itu toa memang sudah ada ya, dan saya pernah diajak masuk ke sound system Masjidil Haram itu waktu haji, itu memang toa juga, itu lebih gede dari masjid ini, itu ruangan untuk sound systemnya itu, Masya Allah ya. Ya itu ada masjid. Masjid ini tempat untuk, kalau secara lugawi tempat untuk sujud, kan isi makan itu masjid. Nah, subhanallah. Kemudian wasiat Rasulullah di akhir hayatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Kemudian apa lagi? Rasulullah mengkhabarkan nanti kalau kita sudah berdiri di hadapan Allah yaumul hisab, itu yang dihisab pertama kali adalah salat. Ini kalau dikumpulkan ya, kesimpulannya seorang muslim itu melihat salat itu ibadah azimah, ibadah yang sangat agung, yang harus kita beri perhatian, harus kita tegakkan, harus kita jaga. Tayyib. Nah, sekarang kita lanjut cabang yang ke-22, menunaikan zakat. Apa tasawur atau gambaran kita tentang zakat itu apa? Beda enggak dengan sholat? Antum tadi kalau sholat maghrib ini tadi habis berapa biayanya? Ngeluarin duit berapa antum? Hah? Wudu bayar berapa? Wudu bayar enggak? Bahkan tadi mungkin ada yang memanfaatkan toilet masjid, enggak bayar kan, gratis kan? Dari rumah juga. Itulah sholat, nyaris tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau zakat, ibadah maliyah mahdhah, ibadah yang memang murni ya, apa itu? Harta. Baik,
Definisinya apa itu? Zakat itu harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis tertentu diberikan kepada golongan tertentu. Nih perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara zakat, itu yang dikeluarkan sebagai zakat itu harus akurat, tidak boleh kira-kira. Misalnya ada orang ingin menzakati hartanya 10 miliar, kurang banyak, nggak apa-apa. Kalau antum minta lebih banyak lagi, saya bikin gambaran yang subhanallah 10 triliun lah. Nah, mantap itu ya. Ini harus diprosentasi ya, 2,5%. Tidak boleh kira-kira, tidak boleh kira-kira. Tambahi boleh, tapi kurang dari kadar ini nggak boleh. Maka yang dikeluarkan sebagai zakat ini adalah harta dengan kadar tertentu ya. Kalau hewan ternak ya dengan dihitung akurat, tidak boleh asal-asalan. Dari harta tertentu, tidak semua harta dizakati kan? Baik, diberikan kepada golongan tertentu. Yang menentukan siapa? Allah. Zakat itu tidak boleh asal-asalan, tidak seperti bantuan sosial, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan diambil atau dikeluarkan dari aghnia al-muslimin, turaddu ila fuqara'il muslimin. Zakat itu dipungut, diambil, dikeluarkan dari golongan orang kaya, kemudian diberikan kepada fuqara. Sudah ditentukan oleh Allah yang masyhur dengan asnaf 8 atau 8 asnaf: fakir, miskin, kemudian gharim, amil, muallaf, riqab, dan seterusnya ya. Ada 8. Baik, sekarang kita hitung-hitungan. Kira-kira potensi zakat dari Sabang sampai Merauke itu berapa? Nah, kita jangan hanya membahas bab zakat ini, kan dibaca 5 menit juga selesai. Kira-kira berapa itu potensinya? Itu setahun sekali orang mengeluarkan zakat itu, kalau mengeluarkan zakat kalau dikumpulin itu berapa ya? Masya Allah, dahsyat. Berapa? 7 triliun setiap tahun. Itu bisa untuk apa 7 triliun? Dahsyat kan? Tayyib ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada nggak orang itu kaya raya itu tiba-tiba ya ngumpulin emas yang jatuh dari langit, atau tiba-tiba ada duit turun dari langit kemudian dia kumpul-kumpulin gitu? Ada nggak? Orang-orang kaya itu biasanya adalah melalui usaha keras, ya kan? Iya. Antum mah kelihatannya kalau melihat orang kaya itu, aduh enak banget dia kaya. Tapi dia untuk menjadi kaya itu ya jungkir balik istilahnya. Sekarang antum bayangkan, mungkin nggak orang itu, orang yang dapatnya harta itu banting tulang istilahnya, ya kan? Apalagi kalau petani itu, antum bisa bayangkan ya, tiba-tiba diwajibkan untuk membayar zakat. Potensi untuk tidak mau membayar zakat itu besar banget, kecuali orang-orang yang punya iman yang kuat. Bahkan kalau secara kasat mata ya, zakat itu pasti mengurangi hartanya. Kalau urusan harta ini, zakat, bayar zakat hanya dikalkulasi dengan secara lahiriah kurang, sementara orang itu rata-rata duitnya tidak mau kurang. Nih, perhatikan di sini nih. Orang Islam itu kalau urusan hartanya hanya main kalkulator atau main mesin hitung yang paling canggih, tetap saja bayar zakat, mengurangi harta. Mengurangi harta bagi seorang pelit itu adalah sesuatu yang paling tidak disukai. Ya. Maka pelajaran begini ini gampang dipelajari, tapi lihat realitanya. Sebagaimana sholat itu, ya kan?
Maka tadi saya kasih muqaddimah bagaimana seorang muslim itu melihat sholat dengan harapan dia itu sadar bahwa sholat ini ibadah azimah. Sholat banyak yang tidak melaksanakan, ya kan? Apalagi zakat, sudah di pelupuk mata, zakat ini adalah harta. Sementara manusia itu tabiatnya pelit, tabiatnya tidak mau berkurang hartanya. Secara kasat mata, maka setan hadir menghadang orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Ditakut-takuti dengan apa? Kemiskinan. Jangan kamu keluarkan, nanti hartamu berkurang. Makanya kita harus punya kacamata khusus untuk melihat harta. Benar nggak zakat itu mengurangi harta, menyebabkan miskin? Benar nggak itu? Nggak mungkin. Bagaimana cara seorang muslim bisa menyimpulkan, bahkan yakin, misalnya ini orang sudah punya harta yang wajib dizakati, dengan ridha, dengan ikhlas dia keluarkan zakat ini, dan dia punya keyakinan dengan mengeluarkan sebagian hartanya ini dia tidak akan miskin. Itu gimana caranya? Pendekatannya iman. Banyak jalurnya ya. La in syakartum la azidannakum. Orang muslim yang dikasih harta oleh Allah jenisnya yang wajib dizakati dan sudah sampai nisab, dia keluarkan. Ini adalah bentuk syukur atas nikmat itu. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum, dari jalur ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ini masalahnya. Taib. Jalur yang ketiga dari mana? Ketika harta itu dikeluarkan oleh orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin, bisa jadi doa orang-orang miskin yang kecipratan kekayaan orang kaya ini dijabah oleh Allah. 100.000 di kantong orang kaya itu nggak ada nilainya, tapi jatuh ke tangan orang miskin, dibagikan kepada orang miskin, itu besar banget nilainya. Kadang-kadang keluar doa itu panjang banget untuk orang yang mengeluarkan ini. Tapi ada lagi yang dari jalur mana? Doa malaikat. Yang ini biasanya dijadikan dalil sedekah subuh. Tapi saya mengira ini bukan dalil harus sedekah subuh. Isya begini ini antum sedekah. Insya Allah besok juga masuk dalam doanya malaikat, yang kan setiap pagi ada malaikat, 2 malaikat yang berdoa. Yang satu itu doanya bagus banget. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya kan, itu doanya kan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Tidak harus di waktu subuh, infaknya mungkin sore atau malam besoknya maksudnya. Yang satu lagi doanya mengerikan. Apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Yang paling besar dosanya yang menahan harta, tidak mau membayar zakat. Itu yang paling pokok. Masya Allah. Kalau yang berdoa malaikat kemudian diijabah oleh Allah yang Maha Kuasa, bisa saja jam segini ini orang masih memiliki aset triliunan. Beberapa jam kemudian atau besok subuh lenyap, bisa jadi, ya kan? Allah itu kalau melenyapkan atau menarik kembali karunia-karunianya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, tidak mungkin ada orang yang bisa mencegahnya. Nah, ini gambaran tentang zakat, ikhwatal iman ya. Mari kita simak atau kita telaah apa yang dipaparkan di sini. Cabang ke-22, menunaikan zakat. Menunaikan zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Antum kalau mencermati persoalan zakat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu sering dirangkai oleh Allah
dengan sholat, menegakkan sholat. Antum perhatikan kata kerja dalam kaitannya dengan sholat itu menggunakan aqama yuqimu iqamatan, ya, iqamah. Termasuk doa Nabiullah Ibrahim yang berkenaan dengan sholat adalah Rabbij'alni muqimas shalah. Nah, ini kata para ulama punya makna yang sangat dalam. Makanya jangan hanya rajin sholat, karena bisa jadi orang yang rajin sholat itu sama sekali tidak masuk kriteria muqimis shalah. Sholat itu bukan hanya rajin, tuntutan sholat dalam Islam itu iqamatus shalah, aspek waktu, aspek rukun dan syaratnya. Ya, apa yang biasa dilupakan orang itu apa? At-tuma'ninah, ya kan? Masih ada itu yang tarawih berapa rakaat, 23 rakaat berapa menit. Antum pernah lihat ini videonya? Antum kira-kira kalau yang biasa sholat di sini ngikutin sholat itu bisa nggak? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, taib. Iqamah itu dari aspek waktu, rukun dan syaratnya, sunnah-sunnahnya, makruhnya, ya, pembatal-pembatalnya ini dimix, diakumulasi. Maka fuqaha itu kalau menguraikan bab sholat itu begitu, ya, mana syarat, mana rukun. Nah, supaya umat Islam itu ketika dia sholat itu bisa menggabungkan semua itu untuk kesempurnaan sholatnya. Ya, taib. Kemudian zakat. Ini bukan hanya di ayat ini saja. Kalau sholat itu ibadah mahdhah, kalau zakat itu ibadah muta'addiyah. Ketika ada orang yang melaksanakan zakat, ada pihak-pihak yang menerima. Bahkan zakatul fitr juga yang tidak seberapa nilainya, ya, dikeluarkan kemudian ada yang menerima. Manfaatnya menjalar kepada orang lain. Ini bedanya antara sholat dengan zakat. Dan orang Islam itu kadang-kadang dia wajib sholat, bukan kadang-kadang, yang sholatnya ini dia wajib sholat, mau kaya mau miskin, dan kadang-kadang dia juga membayar zakat, sehingga sholatnya ini ibadah mahdhah kepada Allah, dan dia memberikan maslahat dan kebaikan kepada fuqara, kepada masakin. Ya, taib. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ini ayat juga dijadikan dalil apa? Ikhlas. Mengikhlaskan seluruh ibadah itu dalilnya juga ayat ini. Taib. Dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ayat yang berikutnya yang dikutip ini ayat berisi ancaman tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kalau ada suatu perbuatan dosa kemudian ada ancaman azab tertentu di akhirat, ini pasti masuk dalam kategori al-kabair. Pembagian dosa menjadi kabirah atau kabair was shaghair itu pembagian yang benar. Tolong antum perhatikan ini, ya. Jadi kita sebagai orang Islam itu meyakini adanya dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Pembagian besar dan kecil ini adalah pembagian yang benar. Kemudian pembagian dosa menjadi besar, masuk dalam kategori dosa besar, itu ada dhawabitnya, ada apa namanya, ada tolok ukurnya, ada standarnya. Kalau zaman sekarang ini, ya, orang diserahkan kepada orang, tidak ada lagi dosa besar, habis semuanya. Iya, tapi kalau diukur dengan standar yang akurat, baik ada orang yang menjauhinya atau bahkan semua orang sudah menginjak-injak atau menganggap biasa dosa ini, tetap besar, gak bakalan luntur, ya, gak bakalan luntur.
kriteria dosa disebut besar, pelakunya diancam dengan laknat. Meskipun kadang-kadang sepele. Kalau kita telusuri perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan laknat itu kadang-kadang cuman perempuan. Nih, nyukur apa namanya? Alis, tato. Nah, orang yang tidak faham masalah ini, ya, pasti menganggap enteng masalah tato. Apalagi dunia itu sekarang memperkenalkan tato itu seni. Masya Allah. Padahal kalau kita telusuri itu di kitab Al-Kabair itu kita temukan salah satu bentuk dosa besar itu adalah mentato atau minta ditatokan atau yang menato itu juga. Subhanallah. Kenapa? Karena ada ancaman laknatnya. Ya, laki-laki menyerupai wanita itu juga masuk ini karena adalah ancaman laknatnya. Ya, jadi itu benar, dosa itu ada besar, ada kecil. Nah, kaitannya dengan membayar, orang tidak mau membayar zakat. Ini masuk dosa besar apa dosa kecil? Nah, ini ukurannya. Ada ancaman yang sangat mengerikan. Ancaman ini bukan dari siapa-siapa, dari Allah yang menganugerahkan harta yang melimpah kepada seseorang, yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan sedikit dari zakat itu diberikan kepada fuqara dan dia tidak siap, tidak mau. Allah yang memberi rizki kepada mereka mengancam. Qala Allah Ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahanam. Oh, ini ayatnya terjemahan yang awal tidak diterjemah ini. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka akan adanya azab yang pedih. Azab yang pedih ini pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam. Kira-kira kalau emas dan perak itu sekarang dipanaskan di kompor gas, jangan jahanam dulu, kompor gas, kira-kira berapa menit ya? Setengah jam lah. Kemudian ditempelkan di, kira-kira gimana itu? Api kompor loh. Sementara ayat ini menyatakan api jahanam. Antum kenal api jahanam? Maksudnya bisa membayangkan lebih panas mana api yang ada di dunia ini dengan api jahanam. Rasulullah mengkabarkan api yang dimanfaatkan untuk kehidupan di dunia ini itu hanya 1/70 dari api neraka. Dah, bayangin. Tapi di sisi yang lain Allah rahmatnya itu dibagi 100 bagian. Satu bagian ini dikucurkan di dunia ini. Seekor kuda yang hampir menginjak anaknya ini, kakinya diangkat supaya tidak mencelakai, itu bagian dari rahmat itu. Kucing, antum mengamati kucing enggak? Kalau dia mau memindahkan anaknya itu digigit di tengkuknya itu. Tapi gigitannya itu tidak sampai melukai. Dia tahu kadar gigitnya itu, karena ini memang hanya untuk memindahkan, bukan untuk menyakiti anaknya. Itu berarti bagian dari rahmat itu. Atau perempuan-perempuan, ya, ibu-ibu itu ngelahirin anak nggak ada bosennya. Padahal pertaruhannya nyawa, lahirlah anak kadang-kadang sampai ke 10. Saya belum pernah dengar itu ada orang punya anak ke 10 itu bawa-bawa ke tetangganya, nih saya udah bosen anak saya nih, 10 ambil. Subhanallah, nggak bisa-bisa. Ya kan, termasuk Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus para nabi, mengutus terus, itu bagian dari satu. Yang 99 disimpan untuk orang mukmin di akhirat. Allahu Akbar. Orang mukmin itu di akhirat itu gimana? 99 bagian nikmat Allah disediakan untuk mereka. Balik ke ayat ini ya. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka,
Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini Al-Quran, ikhwatal iman. Al-Quran, firman Allah. Ya, orang-orang yang pelit itu mungkin ya, surat ini perlu dia perhatikan pagi sore untuk mengikis kepelitannya. Ya, orang-orang yang selama ini sudah wajib zakat tapi mogok nggak mau bayar zakat ini, ayat ini mungkin perlu dibaca pagi sore untuk dia tadabburi supaya merasa begitu dahsyat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, boleh nggak menyimpan emas? Boleh nggak menyimpan perak? Batasnya berapa? Nggak ada batasnya kan? Orang kaya raya nyimpan emas kintal, boleh nggak? Masalahnya itu kalau dia tidak bayar zakatnya. Persoalan berapa dia simpen itu nggak ada batasnya. Antum pernah dengar nggak bahwa agama Islam itu membatasi kekayaan? Orang Islam itu kekayaannya tidak boleh lebih dari sekian triliun, ada nggak? Nggak. Kalau istri dibatasi ya, istri. Oh, kalau antum misalnya nggak ada batasnya berarti antum ngawur. Kalau istri dibatasi, iya mentok 4. Tapi toh kadang-kadang kita ini 1 aja udah cukup gitu. Ya. Tapi harta kan tidak dibatasi kan? Cuman ini. Jadi kalau seandainya ada orang, kita ambil gambaran yang agak apa ya, luar biasa. Punya emas 1 kintal. Tapi rutin dia keluarkan zakatnya. Tercela apa enggak? Tercela apa enggak? Enggak. Ya, enggak. Tapi kalau misalnya punya 1 on ya, atau 1 kilo, dia tidak keluarkan zakatnya, masuk dalam ancaman ayat ini apa enggak? Masuk. 10 gram masuk enggak? Hah? 10 gram masuk enggak? 10 gram? Ya enggak lah, emas itu enggak ada nisabnya 10 gram ya. Nisabnya itu 80 sekian gram ya. Tayyib. Jadi kalau istri antum punya gelang cuma 25 gram, aman, tidak terancam ayat ini. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau emas itu dipakai, itu tidak ada zakatnya. Tapi sebagian ulama yang lain ya, mengatakan meskipun itu perhiasan, tapi kalau meskipun dipakai, tapi kalau sudah sampai 1 nisab wajib dizakati, wajib dizakati. Baik, ini ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang pelit itu menganggap kepelitannya itu baik karena menurut hitung-hitungan dia hartanya utuh. Al-Quran mengobati orang-orang yang punya mental seperti ini, yang menganggap pelit itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikutip di sini, wala yahsabannal yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Karunia ya, harta itu ya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jangan sekali-kali menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Allahu Akbar. Kita itu kadang-kadang belajar agama itu sekilas-sekilas. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, tapi tidak sampai ke sini. Bagaimana kalau saya nggak sholat? Bagaimana kalau saya seandainya punya harta banyak lalu nggak bayar zakat? Itu ini nggak hadir. Padahal mestinya kalau orang itu bicara sholat, ancaman untuk orang yang melalaikannya dan janji Allah untuk orang-orang yang menegakkannya, itu mestinya tergambar dengan jelas. Zakat juga demikian. Kalau saya keluarkan ini, saya tunaikan zakat ini, apa yang dijanjikan oleh Allah untuk saya? Dan kalau seandainya saya tidak mau, apa ancaman dari Allah untuk saya? Nih ya. Baik.
Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan kalau kita telusuri dengan sabda Rasulullah SAW, ini nanti ada ancaman yang berupa ular, ular yang mengerikan, syuja'un aqra, ular jantan sangat beracun, botak, dan nanti akan menyiksa orang yang punya harta ini. Antum kalau sekarang ini misalnya dengar ada orang dipatok kobra, nah biasanya gimana itu kalau nggak dapat pertolongan? Tewas lah biasanya ya. Atau ular-ular yang racunnya sangat sangat ganas, mati. Atau orang ditelan ular piton misalnya, gimana antum? Atau antum mendengar ada, benar-benar ada di Amazon atau di mana, Kalimantan ada ular 8 meter misalnya. Itu kalau bayangin kalau ular itu menyerang seseorang kemudian membelit orang itu. Karena ular-ular yang besar itu biasanya fatalnya bukan racunnya, tapi kekuatannya untuk membelit. Kira-kira kalau kita dibelit ular seperti itu, atau jangan kita lah orang-orang kaya yang wajib zakat itu, ya bayangin kan, remek dia, tulang belulangnya itu kadang-kadang sudah kayak apa ya, sudah patah-patah semua, mati dia. Dan Rasulullah itu mengkabarkan bahwa ada jenis ancaman azab untuk orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu adalah hartanya diserupakan ular yang sangat ganas, akan membelit orang itu, disiksa dengan itu. Ini yang kadang-kadang banyak yang tidak dihayati, tidak direnungkan, sehingga dia memelihara kebakhilannya, yang itu akan menjadi bumerang, menjadi bahaya baginya. Saking bahayanya bakhil, ya, diantaranya untuk membuktikan bahayanya bakhil, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari bukhl, kebakhilan. Bahaya kan, tadi 2 ayat ini sudah bisa kita jadikan untuk tadabbur bagaimana bahayanya orang yang punya harta yang sudah wajib dizakati tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Makanya Rasulullah SAW berlindung salah satunya dari al-bukhl, karena ini bahayanya luar biasa. Sebaliknya kalau orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia belanjakan di jalan Allah, ya, itu bisa menjadi kendaraan untuk menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang tidak sampai puluhan juta. Sebentar lagi udhiyah, ya, tiba waktu berkorban, ya kan? Kalau orang itu berkorban dengan harta yang halalan thayyibah, dengan niat yang ikhlas, bisa jadi ini nanti menjadi apa? Menjadi apa? Kendaraannya kan? Nah, tayyib, itu gambarannya. Jadi kedermawanan itu akan membawa keberkahan yang luar biasa, sementara apa tadi? Bakhil. Dan cukuplah orang itu dianggap atau dinyatakan, divonis sebagai orang bakhil kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat. Periksa diri antum masing-masing, bawa pulang ilmu ini. Bagi yang selama ini sudah lancar membayar zakat, semoga Allah berkahi harta kalian, dan semoga tetap istiqamah membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang sudah wajib zakat tapi masih berat untuk mengeluarkannya, tolong ingat-ingat ini tadi, ya. Ada emas dan perak yang dipanaskan, kemudian ada harta yang akan dikalungkan untuk bagi pemiliknya yang dia tidak keluarkan zakatnya. Ada juga syuja'ul aqra, ular yang sangat berbisa yang Rasulullah sebutkan. Mudah-mudahan ini menyadarkan semua orang-orang yang dapat anugerah dari Allah, atau tepatnya dapat amanah, ya, harta yang sudah wajib zakati, sehingga mungkin tetangganya, mungkin kerabat karibnya, fuqara wal masakin itu kecipratan istilahnya, ya, karunia yang Allah titipkan pada orang kaya ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini udah masuk Isya. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan cabang-cabang yang lainnya pada jadwal berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.